Shalom, salam sejahtera. Kita bersyukur pada saat ini kita memiliki waktu yang indah untuk mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Suatu kali ada seorang bapak yang anak-anaknya sudah sukses, memiliki keluarga, memiliki pekerjaan yang baik, dan tentu saja seringkali mengirimkan uang untuk orang tuanya. Mereka mengumpulkan uang dan membelikan sebuah handphone yang cukup canggih untuk sang ayah. Nah, dengan harapan, dengan adanya peralatan yang canggih, mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, 2 bulan, komunikasi lancar. Tetapi setelah lewat 1 tahun, anak-anak ini semakin lama semakin sibuk dan sepertinya tidak ada waktu bagi orang tuanya. Oleh karena itu, karena orang tua ini tinggal di desa, sehingga dia merasa jangan-jangan handphonenya yang rusak. Akhirnya dia putuskan untuk pergi ke tempat servis. Dia tunjukkan HP-nya dan dia sampaikan begini, "Tolong diperbaiki HP saya ini, karena sepertinya tidak ada fungsinya lagi." Kemudian tukang servis mencoba melihat HP yang sangat canggih itu, ternyata tidak rusak apa-apa. Sehingga dia berkata kepada orang tua ini, "Bapak, HP-nya baik-baik saja, tidak ada kerusakan sama sekali." Kemudian dengan sedih hati, orang tua ini berkata, "Kalau begitu, kenapa anak-anak saya tidak telepon lagi? Saya kira HP-nya yang rusak." Ternyata tidak. Apakah mereka tidak ada waktu lagi bagi saya? Saudaraku sekalian, komunikasi adalah kunci keharmonisan sebuah hubungan. Baik itu hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara teman yang satu dengan yang lain, tetapi juga komunikasi adalah kunci sehatnya hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan memberikan satu sarana yang luar biasa bagi manusia, yaitu dapat berbicara dengan Dia kapan saja, di mana saja, dan berapa panjang pun tidak masalah. Komunikasi kita dengan orang lain bisa kita gunakan alat-alat canggih sekarang ini. Tetapi komunikasi dengan Tuhan tidak memerlukan alat sama sekali. Cukup memerlukan waktu yang kita sisihkan khusus melalui doa. Mengapa doa? Ya, doa adalah alat komunikasi yang lebih canggih dari HP, dari gadget seperti apapun. Doa tidak memerlukan biaya. Doa hanya memerlukan kemauan, komitmen untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Kita seringkali melupakan perkara yang sangat penting ini. Kita seringkali melupakan perkara yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Tanpa komunikasi dengan sesama, hubungan kita tidak akan baik. Demikian juga tanpa doa. Tidak ada hubungan yang baik antara kita sebagai manusia dengan Tuhan Pencipta kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih memiliki waktu khusus untuk berdoa dengan Tuhan? Hari ini kita akan mempelajari bahwa di dalam doa yang tidak dibatasi oleh waktu oleh Tuhan, yang tidak dikenakan biaya oleh Tuhan, tetapi kita seringkali mendapati bahwa kita meragukan apakah Tuhan menjawab setiap doa yang kita layangkan. Ada satu ayat yang sangat baik yang kita akan baca, yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 15. 1 Yohanes 5 ayat 15. Dikatakan sebagai berikut. "Karena kita tahu bahwa Ia mendengarkan kita kalau kita memohon kepadanya." Luar biasa.
Ya. Tuhan selalu mendengar doa kita. Syaratnya apa? Kita memohon kepadanya. Ada komunikasi kepadanya. Namun demikian, doa selalu dijawab oleh Tuhan. Walaupun jawabannya kadang-kadang langsung, yaitu ya, kadang-kadang tidak, dan juga kadang-kadang tunggu, waktunya belum tepat. Tetapi apapun jawaban Tuhan, entah itu ya, entah itu tidak, entah itu tunggu dulu, Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Mari kita membaca satu ayat yang sangat bagus, yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan sebagai berikut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ternyata pada waktu doa kita dijawab ya, Tuhan tahu itu yang terbaik bagi kita. Pada saat Dia menjawab doa kita dengan tidak, itu pun yang terbaik bagi kita. Pada saat Tuhan katakan tunggu untuk doa kita, itu pun yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu merancang yang terbaik bagi umatnya yang mengasihi Dia. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh bagaimana Tuhan mengatakan ya pada doa seseorang. Yang pertama adalah Salomo atau Raja Soleman. Tidak hanya karena hartanya yang banyak, tetapi lebih dari itu karena hikmatnya. Tetapi mari kita lihat dari awal kehidupan Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dikatakan seperti ini. Inilah doa Salomo. Dia katakan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini doa yang luar biasa. Kenapa? Dia tidak minta harta. Dia juga tidak minta kekuasaan. Tetapi dia hanya minta hikmat agar dia dapat memimpin dengan penuh kebijaksanaan. Lalu apa jawaban Tuhan? Kalau kita membaca 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Ayat 12, ini jawaban Allah. Langsung dijawab iya kepada Salomo. Dikatakan sebagai berikut. Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Luar biasa. Langsung dijawab iya dan disetujui. Bahkan aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Yang harus dia lakukan adalah menjaga agar hikmat yang dari Tuhan itu benar-benar dapat digunakan dengan baik sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi sayang, pada waktu Tuhan mengabulkan doanya, Salomo tidak bertanggung jawab. Apa yang terjadi pada Salomo? Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayat 1-11, di sana diceritakan Salomo dengan mengandalkan hikmatnya ingin mempertahankan tahtanya dengan cara kawin dengan orang-orang yang menyembah berhala, kawin dengan anak-anak raja yang ditaklukkan, yang tidak mengenal Tuhan. Akibatnya Salomo terjerumus kepada penyembahan berhala. Dia lupa kepada Allah yang memberi hikmat. Dia mengandalkan hikmatnya untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan akibatnya dia jatuh ke dalam pelanggaran yang sangat luar biasa. Yang paling fatal adalah akibat dari penyembahan berhala itu, Salomo pada akhirnya harus melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, keturunannya nanti tidak bahagia dalam kehidupan mereka. Ya, kerajaan itu terpecah dan antara kerajaan Israel dan Samaria menjadi kerajaan yang tidak pernah nyaman, yang penuh dengan problema.
Kenapa? Karena tidak bertanggung jawab dengan jawaban ya yang diberikan oleh Tuhan. Contoh yang kedua, di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, ada satu keluarga yang sangat baik. Ada keluarga yang sangat rohani. Keluarga ini bernama keluarga Ananias dan Safira. Ananias dan Safira memiliki doa yang sangat baik. Apa doanya? Doanya adalah dia ingin menjual tanah, dan tanah itu kalau laku, uangnya akan diserahkan untuk menolong orang-orang miskin, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, doa yang baik ini dijawab ya oleh Tuhan. Ananias dan Safira berhasil menjual tanah miliknya. Dengan demikian, ada tanggung jawab yang besar bagi Ananias dan Safira. Apa itu? Memenuhi janji berdasarkan doanya. Kalau tujuannya untuk membantu orang miskin dan seluruhnya akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan, pada waktu Tuhan menjawab ya, mereka harus bertanggung jawab. Tetapi sayang, konsentrasi dari keluarga ini berubah. Ketika hasil penjualan tanah ternyata mahal, banyak uang yang dia dapat, lebih dari apa yang mereka harapkan. Akhirnya fokusnya berubah. Ananias mulai mengajak istrinya untuk mengambil sebagian dari hasil penjualan uang itu. Mungkin mereka berpikir, ini kan tanah-tanah kita, ini kan uang-uang kita. Sudah baik kita memberikan kepada pekerjaan Tuhan. Apa salahnya kalau kita mengambil sedikit, apalagi keuntungannya cukup besar. Tetapi saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jawaban doa ya harus dipertanggungjawabkan. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 2 katakan, mereka menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Akibatnya, Ananias mati di hadapan rasul-rasul. Bagaimana dengan Safira? Pada waktu mayat suaminya baru saja dibawa keluar, Safira pun mati di tempat itu. Kalau gitu apa pelajaran bagi kita? Apa salah kita berdoa? Tidak, kita tidak salah berdoa. Dan bahkan kita harus berdoa. Tetapi doa kita harus menjadi tanggung jawab kita jika Tuhan menjawab ya. Pada saat bangsa Israel mengalihkan fokus pada tabut perjanjian yang isinya adalah 10 perintah. Tetapi mereka tidak lagi menyembah Tuhan, melainkan menyembah tabut itu. Yang terjadi adalah tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin. Pada saat kita fokus pada harta yang merupakan hasil dari jawaban doa kita, maka harta itu pun akan hilang dari kita. Pada waktu kita bergumul memohon sesuatu, tetapi sesuatu itu akhirnya mengalihkan pandangan kita dari Tuhan, maka sesuatu yang merupakan hasil doa itu akan diambil dari kita. Pada saat kita mengalihkan fokus pada pekerjaan, padahal pekerjaan itu hasil jawaban doa kita, pekerjaan itu pun akan hilang. Pada saat Petrus mengalihkan fokusnya, yaitu pada kehebatannya dia, karena dia dapat berjalan di atas air. Itu pun hasil permintaannya, hasil doanya. Ya. Pada saat dia melihat Yesus berjalan di atas air, dia berkata, kalau engkau adalah guru, kalau engkau bukan hantu, suruhlah saya berjalan di atas air. Dan Yesus mengatakan kepada Petrus, turunlah, berjalanlah kemari. Pada waktu mujizat ini, mengambil alih fokus dari Petrus, maka Petrus pun tenggelam. Memang Yesus menjawab iya pada doa Petrus. Tapi pada saat jawaban doa justru mengalihkan perhatian dari Yesus, maka mujizat itu pun justru menjadi bencana. Pada saat Saul berfokus kepada kedudukannya sebagai raja, Saul dipilih oleh orang Israel menjadi raja pertama, dipercaya sebagai pemimpin rakyat untuk
menyembah Tuhan. Tetapi ketika dia lebih fokus kepada kedudukannya, maka posisinya sebagai raja dialihkan kepada Raja Daud. Apa yang dapat kita pelajari? Tuhan ingin kita berfokus kepada Tuhan, bukan kepada jawaban doa. Karena Tuhan yang menjawab doa kita. Jadi, sekali lagi, pada saat doa kita dijawab iya, tentu saja kita sukacita. Tetapi ingat, ada tanggung jawab yang besar dari jawaban ya tersebut, yaitu tetap berfokus kepada Tuhan dan menggunakan berkat yang merupakan jawaban doa itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar pada setiap jawaban doa ketika Dia mengabulkan doa kita. Tuhan ingin agar kita menggunakan jawaban doa itu dengan melibatkan Dia, agar kita tidak justru jatuh dan melenceng dari rencana Tuhan yang baik. Mari kita mengingat kembali Roma 8 ayat 28. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Entah jawaban doa itu berupa ya ataupun tunggu dulu ataupun tidak. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tetapi kalaupun jawabannya ya, mari kita ingat bahwa kita tidak boleh terlena dengan jawaban itu. Tuhan sudah menjawab ya, sudah cukup bagi saya. Selanjutnya terserah saya. Tidak demikian. Tetapi ada tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan melalui jawaban doa ya tadi. Yaitu tetap berfokus kepada Tuhan dan menggunakan setiap jawaban ya yang dikabulkan Tuhan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga untuk kebaikan bagi sesama. Jangan lupa berdoa, karena doa adalah nafas bagi kerohanian kita, satu bagian penting dalam kehidupan kita. Dan jika Tuhan menjawab ya, tentu saja kita mengucap syukur, tetapi jangan lupa ada tanggung jawab besar yang harus kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati